guys, welcome to Showbiz Corner. Kembali lagi di segmen cerita showbiz. Apa kabar kalian semua? Baik? Kerjaan kalian gimana? Lancar nggak? Apapun itu aku harap semuanya lancar dan baik-baik saja ya showbiz. Udah lama nih aku nggak upload cerita showbiz. Kalian rindu nggak? Kali ini ceritanya aku dapat dari thread. Menurut aku lumayan menarik sih, menarik banget malah. Maka dari itu aku pengen banget nih bawain cerita ini di cerita showbiz. Itu tentang seorang adik yang nyumpahin kakaknya supaya tidak hamil selamanya. Wih, ngeri ya. Kenapa tuh? Kebetulan aku juga sudah izin sama yang punya cerita dan dibolehin untuk dibawa di cerita showbiz. Terima kasih ya kak. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya showbiz. Kita panggil saja namanya Linda. Oke, banyak orang yang bilang kalau Linda ini si pahit lidah. Kalian tahu nggak sih si pahit lidah itu apa? Ada loh legendanya si pahit lidah berasal dari Sumatera Selatan. Jadi ada seorang pria yang bernama Serunting Sakti. Serunting Sakti ini seorang pria yang memiliki kekuatan dari lidahnya. Apa tuh maksudnya? Jadi apapun yang dikatakan dia tentang hal buruk itu bakal terjadi gitu. Misalnya, gua kutuk lo jadi batu. Nah itu bisa beneran lo nanti jadi batu gitu. Itu terkenal banget sih legendanya ya. Cerita rakyat sih. Jadi Serunting Sakti ini banyak ditakuti oleh orang-orang gitu. Makanya dia dijuluki si pahit lidah. Nah, si pahit lidah kali ini bukan Serunting Sakti namanya, melainkan Linda. Kita sebut saja Linda ya, biar lebih akrab panggilannya, oke? Jadi Linda ini 3 bersaudara. Kita akan menceritakan dari ketiganya ini, kita akan menceritakan yang bersangkutan saja ya. Jadi Linda itu anak bungsu. Terus dia ini selek pula sama kakaknya yang nomor 2 ini. Kita panggil saja Kak Iren ya. Nomor 1 tidak ada dalam cerita, jadi kita akan menceritakan kakak nomor 2 sama si Linda aja. Linda dan Kak Iren ini sudah tidak bicara atau perang dingin selama 16 tahun. Gila sih, itu lama banget ya, 16 tahun loh. Enggak bicara, bisa gitu. Mungkin nggak cocok kali ya antara kakak beradik. Biasa kan ada tuh yang kayak gitu selek. Linda sama Kak Iren ini bedanya 9 tahun gitu. Jadi mereka selek lah selama itu. Pas Kak Iren ini menikah, si Linda diterima kuliah di salah satu kampus negeri dekat daerah perumahannya Kak Iren. Jadi pas si Linda mau kuliah, orang tuanya itu nyuruh si Linda untuk tinggal aja di rumahnya Kak Iren gitu. Ya dengan setengah hati Linda ini iya-iyain aja gitu. Awal-awal tinggal di rumahnya Iren, dia sih biasa aja ya. Nggak kenapa-napa, semuanya lancar-lancar aja. Tapi lama-kelamaan agak lain nih, karena apa? Si Iren ini memperlakukan si Linda seperti pembantu. Kenapa tuh? Pernah si Linda kan pulang kuliah, dia ya namanya juga pulang kuliah kan capek tuh biasanya, capek, lapar lagi, ya kan? Jadi si Linda ini kelaparan gitu, dia pengen makan nasi itu kan, pengen makan lah intinya. Terus si Kak Irennya bilang apa? Itu nasi jangan dimakan ya, nanti abang pulang. Abang itu maksudnya abang iparnya si Linda ya, suaminya Kak Iren, paham ya? Jadi dibilang kayak gitulah, jangan dimakan ya, nanti untuk abang pulang. Ya udah, Linda nggak makan dong, dia pergi ke warung beli mie. Ya udah pas beli mie ya dia makanlah di rumah gitu. Selesai makan ya abangnya balik gitu kan, abang iparnya Linda ini pulang. Jadi pas pulang dia bilang sama istrinya, Ren aku udah makan ya tadi di luar, jadi nggak makan lagi nanti. Nah si Linda ini lagi cuci piring, jadi Kak Iren sekalian bilang sama si Linda, Lin itu nasinya nanti dibuang aja, abang udah makan tadi di luar gitu. Jadi Linda sambil cuci piring ya ambil nasi yang tadi mau dia makan tapi nggak boleh, malah dibuang. Jadi dia pas buang itu sambil nangis gitu loh. Ya nangis karena apa? Nangis karena daripada tadi dibuang, coba kasih aku makan aja. Pasti aku kan nggak perlu beli mie gitu di warung ya kan. Jadi kan bisa hemat lah, hemat uang jajannya si Linda gitu. Padahal si Linda tinggal di rumahnya Kak Iren itu nggak gratis loh. Karena apa?
orang tuanya mereka ini ngirim Kak Iren 2 juta untuk kayak biaya hidupnya si Linda lah, biar Linda nih daripada ngekos di luar, ya udah bagus bayar kamu aja Iren gitu kan. Dan orang tuanya juga ada kasih si Linda 600.000 untuk pegangan dia kuliah gitu. Tahun 2008 jadi uang 600.000 ini ya dihemat-hematin gitu sama si Linda untuk biaya transport, untuk fotokopi kuliahan lah, ada apa di tempat kuliah diperlukan sama jajan di kampus gitu kan. Jadi semuanya dihemat-hematin, soalnya dia takut kalau misalnya habis dia minta sama bapaknya atau orang tuanya gitu, nanti diomelin, disuruh hemat lah inilah. Jadi Linda nggak mau kayak gitu, ya udah 600.000 pada tahun 2008 dia pas-pasin lah itu semuanya. Nah, pada tanggal 6 Mei 2009, si Linda ini dia operasi tumit karena ada tumor jinak. Jadi ditemenin lah ya sama ibunya si Linda, ditemenin. Tanggal 6 operasi, tanggal 8-nya udah boleh pulang dari rumah sakit. Itu kan langsung ke rumahnya Kak Iren gitu kan. Keesokan harinya tanggal 9 ibunya mau pulang karena ditelepon sama bapak kalau misalnya bapaknya itu sakit gitu kan. Bapak mereka itu sakit. Jadi mau nggak mau ibu tanggal 9 ya harus pulang gitu ke kampung. Ya udah pulang. Baru 15 menit nih ibu ninggalin rumahnya Kak Iren. Kak Irennya itu langsung bertingkah. Bertingkahnya apa? Cuci piring sana. Yang cacat kan kaki lu, bukan tangan lu, katanya gitu. Jadi si Linda pun dengan pasrahnya dan sabar-sabar, dia sabar gitulah ya. Dia pakai kruk, ya kan, pakai kruk dia pergi cuci piring. Wah, itu sambil cuci piring dia sambil nahan sakit sih. Karena ya jahitannya kan masih basah ya, masih nempel gitu kan. Ya pasti masih sakit lah. Ya udah dia tahan, dia nggak ceritain tuh ke orang tuanya karena ya nggak mau bikin orang tuanya khawatir, bapak kan lagi sakit gitu kan. Udah lewat lah begitu aja. Singkat cerita, pada tanggal 17 Oktober 2009 di kampusnya Linda ini ada acara retreat. Nah, si Linda itu jadi panitianya, jadi wajib ikut dong karena kan untuk perkenalan murid baru gitu kan. Jadi si Lindanya ikut. Dia izin lah untuk pergi retreat gitu kan di luar kota. Tanggal 17 Oktobernya acara, tanggal 18 Oktober sorenya itu udah balik. Acaranya cuma sehari doang. Nah, pas pulang dari acara retreat ini, si Linda pulang lah. Nampak dia nampak mamanya ada. Dia seneng dong lihat mamanya kok ada di rumah Kak Iren gitu kan. Jadi pas pulang ditanya, "Bu, kok datang gitu? Ada apa?" Tanpa babi bu bebo, wah ibunya mereka ini langsung nampar Linda. Linda bingung dong, kenapa gue ditampar? Emang salah gue apa gitu? Terus langsung mereka seret si Linda ini ke klinik bidan gitulah, dekat rumahnya Kak Iren untuk dicek keperawanannya. Jadi setelah dicek, hasil pemeriksaannya menunjukkan kalau misalnya si Linda ini masih perawan ting-ting. Ya Linda marah dong, malu dia kok digituin, kenapa gitu kan. Tanpa pikir panjang langsung dia gebukin itu kakaknya, dia marah besar. Si Kak Iren ini digebuk dia. Mamanya yang awalnya dingin jadi sujud-sujud gitu minta maaf sama si Linda. Karena mereka tahu kalau Linda udah emosi, wah hancur lah dunia ini. Apalagi si Linda ini pemegang sabuk hitam taekwondo. Wow. Menurut kalian gimana? Ngeri kan? Jadi kakaknya itu digebukin sampai retak beberapa bagian, masuk rumah sakit dia. Jadi si Linda baru keluar dari klinik, kakaknya pula ditransfer dia pergi ke rumah sakit karena retak di beberapa bagian. Udahlah kayak gitu, bukannya minta maaf, malah playing victim pula nih si Kak Iren. Jadi mereka baliklah ke rumah Kak Iren ya kan, biarin aja itu di rumah sakit. Mungkin sama suaminya kita nggak tahu lah ya. Jadi pas di rumah si Linda ini nanya sama emaknya gitu kan, "Bu, kenapa sih permaluin aku kayak gitu sampai dituduh nggak perawan segala," katanya kayak gitu. Jadi ibunya ini bilang, "Iya, ibu ditelepon sama Kak Iren kalau misalnya kamu punya mantan itu lagi di Jakarta. Jadi jangan-jangan kamu tuh nggak pergi retreat, melainkan pergi sama mantan kamu itu." Ya ngamuk lah Linda. Apa nggak ngamuk? Dia banting semua barang yang ada di rumah kakaknya itu. Terus dia bilang sama emaknya, "Lo dan anak lo itu bakal nerima pembalasan dari gue, oke? Mulai hari ini gue bakal pergi dari rumah ini. Gak sudi gue lama-lama di sini. Jijik gue gitu." Jadi si Linda itu sebelum pergi dia bilang,
Gue sumpahin anak lu yang terkapar di rumah sakit itu nggak bakal bisa punya anak dari rahimnya itu, katanya gitu. Terus si Linda langsung kemas-kemasi semua barangnya, dia ambil barang-barangnya tuh ya kan pribadi, terus dia pergi. Semenjak si Linda pergi, dia itu ya kerja serabutan gitu, kerja apa aja lah pokoknya halal untuk biaya dia ngekos, biaya bertahan hidup dia. Kalau masalah kuliah nggak usah ditanya lagi ya, udah jelas-jelas si Linda ini di DO gitu. Dia merasa waktu itu dia tuh nggak sanggup untuk kuliah gitu karena terlalu mahal bagi dia di tahun itu gitu. Tapi mungkin karena Tuhan sungguh baik ya, jadi pada April 2013 si Linda ini menemukan jodohnya. Suaminya Linda ini orang Jawa Tionghoa. Setelah 10 bulan menikah, mereka dikaruniai seorang anak. Pada saat usia 30 tahun, suaminya ini berhasil menyarjanakan si Linda. Linda pastinya seneng, bahagia banget dong. Soalnya masa kuliahnya waktu itu kan kita tahu endingnya dia di DO karena ya kisah yang sangat memuncaknya dengan Kak Iren itulah ya, yang nggak habis pikir juga sih sampai segitunya kan. Sekarang sih Mak Linda sudah sarjana, kemudian anaknya juga sudah 3. Walaupun kata Malinda suaminya nggak terlalu kaya, tapi anak-anaknya itu bisa sekolah di tempat yang lumayan bagus. Kemudian anak-anaknya juga pada berprestasi. Ya, yang membanggakannya juga Malinda walaupun usianya 30 tahun baru sarjana, ya lambat nggak apa-apa lah daripada nggak sarjana gitu kan istilahnya. Cukup dibanggakan sih, hebat banget sih. Itu ending dari kisahnya si Linda ya. Jadi mamanya ini pernah tuh telepon si Linda untuk berbaikan dengan Kak Iren gitu. Sudah berbaikan, cabutlah kamu punya sumpah itu. Ya dengar-dengarnya si Linda, mamanya udah nanyain ke kampung-kampung gitu, anaknya kok nggak bisa hamil atau apa ya. Mungkin banyak orang pintar lah ya, kita nggak tahu lah ya. Jadi disuruh cabut sumpahnya itu. Tapi Linda ini nggak mau, dia bilang lukanya bakal dia bawa sampai meninggoy. Ya ampun. Oke Sobies, ceritanya cuma sampai di situ aja sih, nggak terlalu panjang. Tapi menurut kalian ceritanya gimana nih? Kok ada ya kakak kandung kayaknya sekejam itu gitu? Sampai bingung aku, kenapa? Iri kah? Bingung aja gitu ya, kok ada kakak. Biasa kan kakak sayang adik tuh, ya kan, cuma nggak tahu lah. Ini kan yang ngerasain Kak Linda, tapi Kak Linda sekarang hidupnya juga udah lebih baik. Ya orang baik pasti disayang Tuhan lah, biasanya kayak gitu ya. Semoga Kak Iren bisa tobat gitu ya, bisa minta maaf sama Kak Linda. Dan Kak Linda pun semoga bisa mengikhlaskan. Aku nggak berani komentar terlalu banyak karena kan yang ngalamin Kak Linda, ya kan. Nanti terlampau banyak komentar salah gitu, soalnya kita nggak ada di posisinya si Linda ini gitu kan. Oke lah Sobis, aku takut kalian terlampau bosan atau gimana dengar cerita aku ngomong gini gitu ya. Nggak mau berlama-lama. Oke, kalau misalnya kalian punya cerita yang lumayan pahit seperti ini gitu, boleh kalian ceritain dan kirim email di bawah ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya Sobis. See you in the next video, bye!